Halo guys, apa kabar semua guys? Gue Hedot Sujono dari Iglesia TV. Nah guys, ini merupakan video pertama gue mengenai reaction. Kenapa gue bikin video reaction ini? Karena gue beberapa hari lalu gue dikasih link YouTube itu ada dari Superbike Suspect. Dah, link ini nih judulnya nih, motoran di Jakarta harus kepala dingin. Nah, gue penasaran banget dong guys. Ini kenapa sih mesti kepala dingin? Akhirnya gue nonton. Nah, bayangkan, gue membayangkan diri gue nih di video ini. Coba kalau ada gue di posisi itu guys. Gila, gue sih pasti emosi banget. Gue pasti marah banget. Tapi ternyata di video ini berkata lain. Dan akhirnya video ini di dalam video ini sampai akhirnya ternyata mereka semuanya jalan. Cuman ini membuat gua ngajak teman-teman untuk ikut bereaksi yuk bareng-bareng sama gua, karena kalau gua sebagai orang awam atau gua sebagai juga pengemudi motor, gua jujur ngomong gua bingung kenapa mesti seperti ini gitu. Nah, sebelum tambah bingung yuk kita nonton sama-sama yuk. Selamat malam semuanya. Ya, halo. Wih, ada Koko Hansen, ada admin Indo Corner ini, Yose. Ada Ko Asyang juga. Ya. Oke, ini kalau di sini Ini kita nih, kalau di sini nih kayaknya sih pada mau riding sama-sama, ada Indo Cornering, Koko Asyang dan lain-lainnya. mau night ride. Ini night ride yang teman-teman lama ini. Ini kalau udah ada Hansen, ada Asyang, ada Yose biasanya. Oke, katanya Yose hari ini posting video ini berarti naik 1000 subscriber ya. Boleh. Oh ya, kita mau ke BSD nih, ketemu sama Koko andalan kita tuh, Wilmon. Yang tahu gak sih Wilmon? Pasti tahu lah ya. Willy 19. Sebenarnya pas nanti nggak ada Bailey-nya, dia lebih parah tuh. Iya. Nggak ada apa-apa. Kuyang tuh, tahu gak Kuyang tuh? Ini Oke guys, kita cepetin ya. Apa coba? Oke, kita lambatin dikit. Nah, ini udah keluar dari tempat tikung. Hansen bawa jalan kok. Oke. Ya. Pokoknya kok Hansen bawa jalan aja kok. Gua bagian dokumentasi aja di belakang. Anjay. Nah, di sekitar sini udah mulai kita lihat. Ah, merah kok. Ke kanan apa lurus kok? Lurus aja. Udah ketapang nanti tinggal kanan. Oke deh. Oke, sini masih biasa aja. Kita klik tambah 20 second. Kiri. Nah, sampai sini sih masih kayak video ride biasa aja ya guys ya. Jadi menurut gue sih masih biasa-biasa aja. Jalanan juga agak sepi, nggak rame. Trotoar nih, mau ambil kanan nih. Nah, ini oke, di sini masih biasa juga. Jadi belum ada apa-apa nih guys. Jadi masih riding biasa aja. Trondol begitu. Nah, kita coba lihat lagi ini sekarang udah berjalan lagi. Oke guys, ada iklan bentar. Oke, kita skip ads. Nah, ini di zoom. Nah, itu lihat ya guys. Jadi ada satu motor yang dari samping ya. Nah, ini kesannya di sini nih. Nah, ini guys, ini perhatiin. Nah, ini mau masuk lampu merah. Nah, ini mendadak ada orang yang lagi datang. Nah, ini nih orang lagi datang. Tuh. Kenapa ini? Nah, ini posisi di sini bingung tuh. Kenapa ini? Jadi orang ini tiba-tiba turun dari motornya dan tiba-tiba langsung samperin motornya ke Koko Hansen yang di depan. Nah, ini dia nggak tahu, sampai di sini nggak tahu maksudnya apaan. Mau nyenggol orang? Kenapa bro? Kenapa? Yang mana sorry bro, gini. Kenapa? Bentar. Yang mana pak? Yang mana? Nyenggol nggak? Nah, itu ada satu orang yang tiba-tiba marah-marah seperti itu. Lu nyenggol orang nggak? Kalau nggak nyenggol mah nggak apa-apa. Lu nyenggol orang. Lu nyenggol orang. Iya pak. Oke. Udah jalan. Ini gini. Udah jalan secian deh. Jalan aja udah jalan lurus.
Saya ngomong ke polisi aja kali ya. Iya. Enggak, udah. Nah di sini dari Koko Siangnya masih bilang polisi aja yuk, polisi. Gua rekam. Udah kantor polisi aja lah, kalau andekan ini lah. Enggak tuh mereka, jangan ladenin San, jalan terus. Berhenti di kantor polisi San. Nah posisi di sini nih pasti bener-bener bingung banget guys, karena posisinya kita lagi naik motor biasa aja, mungkin ya naik motor seperti biasa di malam hari, night ride. Tiba-tiba ada orang yang samperin di lampu merah dan dia langsung, woi, truk. Cuman di sini dari supervisor speknya udah cukup fair juga karena dia bilang yaudah kita ke kantor polisi aja yuk. Karena posisi gue kalau di saat itu juga gue pasti akan merinding, gue akan takut karena bukan takutnya karena harus berantem atau apapun, cuma karena takutnya begal. Karena di daerah Jakarta dan sekitarnya kan lagi banyak begal. Jadi kita takut nih, wah apakah kita mau dibegal atau enggak. Jadi mendingan kita ke kantor polisi aja. Makanya kita nonton lagi. Iya, Pak. Jangan takut aja dong. Iya. Oke. Tenang. Udah. Gua rekam tenang. Udah. Iya. Kantor polisi aja. Nih guys, jadi tadi yang pakai baju abu-abu ini nih, ini dia ngaku-ngaku anaknya yang pakai jaket biru. Cuman sih kalau menurut gua nih umurnya mirip-mirip sama. Karena nggak mungkin kalau anak tadi berani ngedorong yang jaket biru tadi didorong das gitu. Kalau itu emang benar bapaknya ya. Jadi ini kemungkinan emang ini sudah kenal lama dan bukan bapaknya sih kalau menurut gua nih, menurut gua. Ya, Pak. Ya, kantor polisi aja, Pak. Tenang. Kagak, Pak. Kita nggak ada apa-apa. Enggak. Nah sini ngomongnya udah cukup kasar ya. Maaf, Pak. Tuh dia bilang anaknya. Jadi ngomongnya udah segala berantakan, udah ada anjing, setan, dan lain-lain. Ya ini yang menurut gua kayaknya sesuatu hal yang nggak tahu. Gue lihat di video ini sih mereka nggak tabrakan, mereka nggak nabrak, mereka nggak nyerempet, mereka nggak bikin jatuh, tapi mendadak kayak orang ada yang sampai marah-marah sampai seperti itu. Oh, sampai lepas masker lagi guys, bahaya banget nih. Jadi ngomong kasar itu tuh selalu diulang-ulang berkali-kali, anjing lah, dibacok lah dan segala macam. Jadi itu lucu banget. Emangnya kita orang ayam kali dibacok atau daging sapi ya dibacok. Pepet-pepetan gitu. Jadi menurut supervisor aspek tuh pepet-pepetan mungkin ya tanpa disadarin, mungkin lagi belok namanya mepet atau apapun dan yang satu nggak senang. Dia minta maaf aja. Minta maaf aja. Enggak, Pak. Saya nggak ada apa-apa. Enggak, Pak. Maaf, Pak. Saya nggak ada maksud, Pak. Tuh. Jadi ini sampai dipukul lagi, gue coba balas. Gue Dia minta maaf aja. Minta maaf aja. tuh, dia kasar banget ya ngomongnya anak motor nggak ada nyali. Enggak, Pak. Maaf, Pak. Saya nggak ada maksud, Pak. Nggak ada maksud. Pokoknya tuh kayaknya langsung mau dihajar begitu kita. Udah, nggak usah. Ya, jalan aja. Nggak nyenggol udah. Tenang. Nggak nyenggol, udah. Nggak apa-apa. Nah itu nggak mungkin kan kalau bapaknya dipelok sampai kayak begitu tuh, dipelok sampai begini kan, kalau bapaknya sendiri nggak bakal mungkin. Dan umurnya sih cukup mirip, kalau gue lihat dari mukanya kayaknya rasanya nggak jauh-jauh tuh. Enggak, maksudnya biasa aja. Gue juga ikut sering, gue tahu. Iya, udah ini gue bilangin sama gua. Iya, ini gue lagi di mana ya. Gue yang mah RX Indonesia, gue tetep jalan. Gue juga sering sanori. Saya maksudnya biasa aja.
katanya hampir gini, gue juga kaget. Bapaknya nggak seneng gitu. Nah, akhirnya pun di sini akhirnya udah selesai. Jadi sini udah selesai. Udah bilang sorry jalan aja. Oke guys, jadi sebenarnya ini video ini gue reaksi gue sebagai seorang bikers juga, gue cukup bingung kenapa sih mesti pakai emosi seperti itu. Dan apa bisa di tengah jalan dan orang nggak kenal tiba-tiba marah-marah, tiba bentak dengan anak motor, nggak ada nyali, katanya anjing dibacok dengan segala macam. Mungkin gue juga kesel banget gitu. Cuman gue respect banget buat teman-teman yang ada di sini. Mereka benar-benar kepala dingin, emang benar sesuai dengan judulnya, kepala dingin dan nggak ada yang tersulut emosi. Cuma mungkin kalau ada gue di situ mungkin kita akan berubah. Tapi gue bersyukur banget buat teman-teman di sini semuanya bisa pulang dengan selamat. Jadi nggak ada diikutin, nggak ada apain. Nah itu yang membuat gue agak sedikit kecewa ya, agak sedikit sedih gitu. Kenapa sih harus begitu gitu? Nah gue juga ada satu rekaman lagi ini dari source yang berbeda. Jadi ternyata orang ini katanya udah pernah juga melakukan hal seperti itu. Nah ini kita dengar rekamannya ya. Nih guys, gue ulang lagi ya. Will, orang yang bentak-bentak itu Will, saya pernah banget ketemu dia Will. Dia waktu itu pakai motor, pokoknya ada strobonya aja. Saya ingat banget. Kejadian tuh malam juga, sekitar, saya nggak tahu sih tepatnya, tapi sekitar di atas jam 9. Dia ngoceh-ngoceh, kayak apa, kasar-kasar gitu. Pokoknya dia ngeluarin kata-kata kasar sepanjang perjalanan dari apa, yang perempatan duta apa gitu ya, yang Samsat itu, Samsat dulu sampai ke lampu merah Cengkareng. Dari situ saya kebut, saya takut dia begal. Persis itu Will. Oke. Jadi ada juga teman yang kena hal serupa juga sama orang yang sama, kata dia, dengan melihat fotonya dan melihat segala macam. Akhirnya dia bilang ini kurang lebih sama nih orangnya nih. Jadi sebenarnya guys, ya di sini bantu gue di video ini, bantu supaya nggak ada lagi ke depan bikers yang seperti itu, karena ini kan cukup membahayakan, apalagi posisinya lagi di jalan raya seperti apa, bikin macet, dan apalagi di musim corona atau musim COVID-19, datang teriakan dan segala macam. Itu kan berapa ludah yang muncrat karena dia melepaskan maskernya dengan sengaja, dia lepasin, dia lempar, dan memang gue bacok lu. Nah itu kan muncratnya seberapa banyak itu. So kita nonton dulu di sini. Bilang sorry jalan aja. Nah di sini udah ngomong sorry terus. Rame. Udah bilang maaf aja jalan, bilang maaf. Maaf aja udah. Udah minta maaf aja, minta maaf jalan deh. Kita minta maaf bro kalau ada ini. Minta maaf lah, udah minta maaf. Berhenti kan aku berhenti. Oke, jadi ini udah minta maaf terus ya. Oke, kita next lagi 10 detik. Sorry. Maaf ya. 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 Pepet-pepetan, Pak. Ya, maaf ya. Oh iya. Ya. Enggak ada yang jatuh. Tuh, Pepet-pepet doang. sampai bingung kan. Sampai Gojek pun juga bingung. Ya elah, kenapa jatuh dipermasalahin gitu. Nyenggol kena doang. Iya. Udah beres ya. Jalan-jalan yuk. Nah, Jakarta pepetan wajar lah. Ini Gojek yang ngomong nih. Ya namanya Jakarta hidupnya penuh dengan padat seperti ini, harusnya wajar lah. Tapi nggak perlu sampai emosi, sampai lepas masker. Yang benar jadi concern gue adalah dia lepas masker dan dia teriak nunjuk-nunjuk di depan muka para bikers lainnya. Kalian bisa bayangin kan berapa banyak virus yang keluar dari mulutnya itu. Mudah-mudahan sih teman-teman di sini nggak ada yang kena corona, gitu, nggak ada yang kena COVID. So itu aja video reaksi gua dari videonya Superbike Suspect, motoran di Jakarta harus kepala dingin. So emang benar-benar harus kepala dingin. Jadi buat teman-teman di Jakarta khususnya para bikers, guys, kalian harus kepala dingin, kalian harus sabar. Karena gini, punya satu musuh banyak banget. Punya teman 1000 belum tentu cukup. So buat apa lagi kita bermusuhan tengah jalan? Apalagi sesama bikers, sama hobi motoran. Lalu dari sini gue Edot Sujono dari Eklesia Auto TV. Gue cuma menghimbau teman-teman semuanya untuk kita hiduplah berdamai, hiduplah berdampingan. Ngapain sih perlu emosi dan segala macam? Kalau emang perlu emosi dan segala macam, itu kan banyak juga camp kickboxing, boxing segala macam. Lampiaskan aja ke hal yang positif. Tonjok-tonjok sansak, buku-buku sansak atau apapun, itu bukan justru lebih positif ya daripada harus tengah jalan cari keributan atau apapun. Dan yang paling berbahaya adalah di musim COVID-19 kita harus lepas masker, kita lempar masker dan kita nunjuk-nunjuk dan kita teriak. Itu berapa banyak virus yang akan tersebar.
Jadi guys, kalian harus kepala dingin banget. Nah, di sini kita udahlah hidup berdampingan, hidup damai, sejahtera. Nggak usah lah liatin ras, suku, ras, bangsa, agama, dan apa, nggak perlu guys. Zaman sekarang yang penting mah kita cuma punya satu hobi, yaitu hobi motoran. Udah cukup itu aja guys. Jangan dipikirin terlalu banyak, bikin terlalu pusing. Oke, keep support terus di channel kita Ecclesia TV. Dan salam damai, salam hormat, dan kita harus saling menghargai guys. Thank you for watching. God bless. Bye bye. See you.